Banyak kali manusia ini, termasuk yang katanya pintar, katanya bijaksana, katanya punya ilmu, katanya punya mantra, mereka sering kali menambah masalah. Dan manusia ini sering kali menunjukkan sisi seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli jampi itu. Manusia bisa melakukan kekacauan, bisa melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, merusak, menghancurkan, bisa. Tapi untuk memulihkan, seringkali itu datang daripada Tuhan. Bukan karena mereka tidak mau untuk menghilangkan kata-kata sebenar, tapi sesungguhnya mereka tidak mampu untuk melakukannya. Mereka hanya bisa untuk menambah masalah, tapi tidak bisa memulihkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada orang Mesir. Dan Firaun menjadi saksi mata dari perbuatan mereka. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah yang terjadi pada orang yang katanya pintar, yang dapat diandalkan, tetapi hanya bisa melakukan sesuatu yang makin merusak, menambah masalah. Tapi poin penting daripada bagian ini, jikalau kita ada dalam masalah, seringkali orang di sekitar kita bukan datang dengan solusi, justru datang nambah masalah. Kita sudah punya masalah, ditambah beban lagi. Maka kalau ada masalah, ada beban, datanglah kepada Tuhan. Tuhan saja yang bisa memberikan jalan keluar kepada kita. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28-30, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kepadamu kelegaan. Tuhan tidak mengambil masalah kita, tapi Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan sesuatu yang baru dalam pikiran dan dalam hati, sehingga kita memandang masalah dengan cara yang berbeda. Kalau saudara baca lebih lanjut, Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang. Jadi Tuhan tak mengambil masalah, seringkali demikian. Tetapi hei adik Jax, engkau harus belajar dari masalahmu. Supaya ketika engkau diperhadapkan dengan masalah yang lebih besar, engkau lebih siap. Ketika engkau diberikan tanggung jawab yang lebih besar, engkau lebih oke. Bagaimana mungkin seseorang dipercayakan sesuatu tanggung jawab, kalau yang kecil aja tidak bisa dia selesaikan? Justru kalau kita belajar ilmu kehidupan, makin ditekan, maka makin memunculkan kualitas daripadanya. Bukankah permata dihasilkan dari tempat yang demikian? Sebelum ada permata dapat dinikmati keindahannya dan begitu kemewahannya daripada manusia, permata itu ada ratusan meter di bawah perut bumi. Dan di tempat itu, permata yang sebelum jadi, mengalami tekanan panas begitu rupa, sampai ribuan derajat Celcius panasnya. Tekanan dialami begitu rupa, sudah begitu lalu diangkat ke atas, dan seterusnya. Barulah muncul permata yang begitu mahal. Saudara, kalau mau jadi permata, maka belajar untuk mencintai kehidupan ini dengan segala keberadaannya. Jangan habiskan waktu dengan keluhan, komplain saja. Orang yang banyak komplain, habiskan waktunya, habiskan energinya, habiskan semua daya yang Tuhan beri hanya untuk hal yang demikian. Kapan majunya? Waktu yang Tuhan kasih pada kita terbatas. Ketika